Oke, kita lanjutin ya. Nomor 6. Seorang pedagang membeli 2 karung beras jenis 1. Harganya 171.500. Terus 1 karung beras jenis 2. Harganya 73.500. Pada setiap karung tertera brutonya 50 kg. Bruto itu kan berat kotor. Jadi neto ditambah sama tara, sedangkan taranya itu 2%. Jika kedua jenis beras dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung sebesar 49.000, maka harga jual beras campuran per kilogramnya itu berapa? Nah, pertama kita cari tahu dulu berapa sih neto dari berasnya ini gitu. Neto itu kan bruto kurangin tara. Nah, kita tahu nih brutonya itu 50 kg. Taranya 2% dari berat kotornya, dari 50. Disederhanain, jadi 50 kurangi 1, 49 kilo. Ini netonya. Jadi masing-masing karung itu isi berasnya murni beras doang itu tuh 49 kg. Nah, berarti yang beras 1 total semuanya itu harga belinya kedua jenis beras dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung 49.000. Dan harga jual beras campuran per kilonya berapa? Kita harus tahu dulu harga beli dari semuanya ini. Berarti kan 2 karung 2 kali 49 ditambah sama si 1 kali 49 ini, itu kan penjumlahannya ini kan 171.500 tambah 73.500. Nah, jadi untuk harga beli untuk 49 kilo kali 3 karung ini yang 147 kilogram beras campuran itu adalah 171.500 ditambah 73.500. Hasilnya 245.000. Ini untuk 147 kg. Nah, terus dia pengen dijual dan pengen untungnya itu 49.000 dari semua harga penjualan ini. Berarti harga jual beras campuran per kilogramnya berapa? Nah, berarti kan kita harus tahu harga jualnya. Harga jual yang keseluruhan dulu itu kan berarti 245.000. Harga beli ditambah untungnya kan. Dia menghendaki keuntungannya itu 49.000. Berarti 245.000 ini kita tambahin sama 49.000. Hasilnya 294.000. Nah, terus ini kan masih untuk 147 kg. Berarti harga jual per kilonya 294.000 ini dibagi sama 147. Hasilnya itu 2.000 per kilogram. Jadi kalau misalkan mau menjual beras ini dengan mendapatkan keuntungan 49.000 total, maka kita harus menjual beras ini dengan harga
Rp2.000 per kilogram gitu. Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini yang ditanyain bentuk sederhana dari pembagian pecahan. Oke, kalau yang namanya pembagian pecahan, penjumlahan pecahan, operasi pecahan itu kan berarti kita harus samain dulu pembilang dan penyebutnya. Oke, ini sini aja ya. Yang atas kita samain dulu nih pembilang penyebutnya. Yang atas itu kan B sama A, berarti kan BA, atau AB juga sama aja kan, A dikali B, aku tulis AB aja ya. Nah, AB ini dibagi sama B, itu kan A, berarti atasnya ini A. Terus AB dibagi sama A, itu kan B, B dikali 2, itu 2. Berarti jadi 2 B. Gini kan, ini yang atas dibagi sama yang bawah. Ini aku tulis kayak gini aja ya, dibagi sama yang bawah. Yang bawah ini kan AB, berarti sama aja AB juga kan, AB. Terus AB dibagi A, B dikali 2, 2 B. Terus dikurangin sama AB bagi B, A dikali 1, itu A. Nah, kita udah dapet nih bentuk kayak gini. Nah, terus ingat bahwa yang namanya pembagian pecahan, itu kalau misalkan ditulis dalam notasi seperti ini kan bisa dibalik ya, yang belakang. Jadi nanti kita bisa tulis kayak gini. A kurangi 2B per AB. Ini aku dalam kurungin karena didahulukan kan. Dikali sama AB per 2B kurangi A, kayak gini. Nah, ini kan bisa kayak gini. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan kan, ada yang bisa dicoret. AB dicoret sama AB. Jadi ini tersisa A kurangi 2B dibagi sama 2B kurangin A. Nah, sisa kayak gini kan. Nah, ini kan sebenarnya mereka memiliki angka yang sama ya, sama-sama punya A, sama-sama punya 2B. Sebenarnya bentuk kayak gini kan boleh juga aku ubah jadi kayak gini. Misalnya yang atas ya, yang atas aku mau aku bikin dia jadi minus A. Kalau misalkan aku ubah dia jadi tambahin minus di depannya, biar hasilnya tetap sama, maksudnya tetap sama kayak A-2B kan, berarti A-nya ini aku tambahin minus juga kan, minus A, terus yang 2B ini aku jadiin plus 2B. Bentuk ini kan sama aja kan, kayak ini. Maksudnya kalau misalkan minus 1 ini di depan, aku kaliin sama minus A kan tetap A. Terus habis itu minus 1, aku kaliin sama yang plus 2B, ini kan sama aja, jadi min 2B. Jadi bentuknya kan sama aja toh. Cuma aku pengen membuat dia itu tuh sama kayak yang bawah gitu. Nah, ini dibagi sama 2B min A. Ini mau aku ubah, A-nya mau aku taruh di depan, berarti kan sama aja kayak minus A ditambah sama 2B. Ini kan sama aja kayak gini kan. Oke, terus habis itu bentuk ini tadi yang minus A plus 2B dibagi sama minus A plus 2B. Sekarang kan udah sama nih bentuknya, berarti kan bisa disederhanain. Ini bisa dicoret, ini 1. Jadi ini juga 1. Tersisa minus 1 per 1 alias minus 1. Jadi hasil penyederhanaan dari bentuk ini adalah minus 1. Terus nomor 8. Hasil kali 2x plus 3 dikali sama 3x minus y. Nah, kalau ada kayak gini kan, pertama yang kita lakuin adalah mengalihkan yang depan dulu. 2x dikali sama 3x, hasilnya kan 6x kuadrat. Terus 2x dikali sama minus y,
berarti minus 2xy. Terus yang ini 3y dikali 3x berarti kan plus ya, dia plus kali plus plus. 3 dikali 3 9. Terus x dikali y xy. Habis itu ini plus 3y dikali sama minus y. Plus dikali minus kan minus. Nah terus 3 dikali 1 ya 1. Y dikali y kuadrat. Ini hasilnya. Terus kita sederhanain. 6x kuadrat minus 2xy ditambah 9xy kan sama aja kayak 9xy kurangi 2xy. Berarti tersisa 7xy dikurangi sama 3y kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Faktorisasi dari bentuk aljabar. Jadi ini kita disuruh buat memfaktorisasikan bentuk aljabar ini. Ada 8x plus 7 kuadrat kurangi 3x plus 2 kuadrat. Oke, pertama kita berarti harus selesaiin pengurangan dari aljabar ini dulu ya. Yang 8x plus 7 kuadrat ini kan sama aja kayak 8x plus 7 dikali 8x plus 7 kan. Ini ya. Satu-satu dulu sih sebenarnya nggak apa-apa, atau mau langsung juga nggak masalah sih sebenarnya. Nanti dikurangin sama yang 3x plus 2 kali 3x plus 2. Oke, ini kita selesaiin dulu ya. 8x dikali 8x kan 64x kuadrat. Terus 7 kali 8x kan ini sama ya, 7 kali 8x itu kan 56x ditambah sama 7 kali 8x juga, berarti 56 kali 2 itu adalah 112x. Nah karena mereka penjumlahan jadi lebih enak, ditambah 49. Maksudnya bentuk ini tuh kan sama aja kayak gini ya, misal ada bentuk a plus b kuadrat, ini kan sama aja nanti a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah tadi aku tuh menerapkan sifat ini ke dalam yang 8x plus 7 ini karena mereka sama gitu kan. Kita kurungin dulu nih. Nah terus ini juga sama nih, kita bisa nerapin yang 3x plus 2 yang dikuadratkan ini dengan operasi kayak gini. Berarti kan tinggal 3x kuadrat itu kan 9x kuadrat ditambah 3x dikali 2 itu kan 6x. 6x kali 2 12x ditambah sama 4. Nah udah kayak gini. Terus habis itu tinggal kita hitung penjumlahannya. 64x kuadrat kurangi 9x kuadrat. 64 kurangi 9 itu adalah 55. Nah, terus yang 112x ini dikurangin sama si 12x, tinggal sisa 100x. Yang 49 dikurangin sama 4, berarti 45. Ini hasilnya. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 5 semua atau 55x, 100x plus 45. Jadi aku kan boleh kalau mau menyederhanakan mereka dibagi 5 semua. Kalau dibagi 5 semua, ini kan berarti tinggal 11x kuadrat ditambah 100 bagi 5 itu 20x ditambah 45 bagi 5 9. Kayak gini. Nah terus ya udah kita tinggal cari aja dari opsi A, B, C, D ini yang nilainya tuh kalau dijumlahin jadi si 5 kali 11x kuadrat plus 20x plus 9. Jadi kita bisa faktorisasikan nih mereka. Oke, nah kan ada 11x. 11x kan jelas dia faktornya 11 sama 1 ya. 11x dan x. Terus habis itu 9 itu berapa kali berapa biar kira-kira hasilnya jadi 20 kalau dijumlahin. Karena mereka penjumlahan semua, berarti kan kita
kita bisa bikin mereka plus gini ya. Oke, jadi boleh kan kalau misalnya aku taruh 9-nya di sini, terus 1-nya di sini, faktor 9 sama 1. Nah, ini kan kalau dijumlahin sama ya, 11x kuadrat, terus 11x kuadrat ditambah sama 11x kuadrat tambah sama 11x ditambah 9x ditambah 9. Nah, ini kan nanti hasilnya jadi yang ini. 11x kuadrat plus 20x plus 9. Jadi hasilnya 5 kali 11x ditambah 9 dikali x plus 1. Jawabannya adalah yang B. Terus nomor 10. Dari suatu barisan aritmetika diketahui O3-nya 5 dan bedanya 2. Rumus suku KN barisan tersebut adalah, nah ini kan baris aritmetika yang bedanya itu 2. O3-nya itu 5. Bedanya itu adalah 2. Nah, sebenarnya kamu bisa sih tinggal masukin aja ini. Kalau misalnya lupa rumusnya, tips dari aku tuh gini. Kan dia diketahui ya. Bedanya 2. U3 baris ketiganya tuh 5. Kalau beda 2 berarti 5 dikurangi 2 kan 3. 3 kurangi 2 1. Terus 5 ditambah 2 kan berarti 7. 7 ditambah 2 9. Nah, ini misalnya kamu udah bisa nemuin pola dari U1, U2, U3, U4, U5. Nah, terus kalau misalnya kamu lupa rumusnya, tinggal kamu masukin aja ke dalam opsi A, B, C, D-nya ini gitu. Misalnya ya, aku mau cari U1-nya. U1 pakai rumus yang ini. Dengan beda 2, berarti kan 2 kali 2. N itu kan beda tambah 1. Kalau misalnya aku pakai rumus yang ini, berarti nanti ketemunya 5. Salah ya, karena kan di sini U1-nya itu 1. Terus kalau misalkan aku pakai yang opsi B, U1-nya pakai rumus 2n-1 berarti 2 kali 2 min 1. 4 kurangi 1, 3. Salah ya, karena U1-nya kan 3. Terus misalnya aku masukin ke rumus yang opsi C. U1-nya 3n min 4, berarti 3 dikali n-nya itu 2, bedanya 2, kurangi 4. 6 kurangi 4, 2. Salah ya. Terus opsi terakhir nih yang D. U1-nya itu n kuadrat min 4, berarti 2 kali 2, 4 min 4. 0. Loh, kok nggak ada semua? 3 kali 2, 6. 2 kuadrat kurangi 4. Atau coba kita masukin yang 3-nya ya. Misalnya aku mau masukin yang U2. Berarti kalau mau pakai opsi A, U2-nya 2 kali 3 itu 6 tambah 1, 7. Kalau aku pakai yang B, 2 kali 3, 6 kurangi 1, 5. Pakai yang C, 3 kali 2, 6 kurangi 4, 2. Pakai yang D, n kuadrat berarti 9 kurangi 4, 5. Ini nggak nemu ya hasilnya nomor 10. Ya udah, berarti karena nggak bisa pakai rumus coba-coba, kita coba pakai rumus aslinya aja. UN bentar, kok nggak bisa nih. UN itu kan A ditambah n-1 B. Ya kan, gini kan. Nah, kita tahu bahwa U3 itu A ditambah 3 kurangi 1, bedanya kan 2 tau tadi.
U3 nya kan di sini tadi 5 ya, 5 sama dengan A ditambah 4. A nya berarti 5 kurangi 4, 1. Berarti kita masukin rumusnya UN itu 1 ditambah N-1 B. Berarti UN sama dengan 1 tambah 2N kurangin 2. UN nya sama dengan 2N min 1. 2N min 1. Ada ya yang B. 4 kurangi 1, 3. Oke, yaudah, berarti pakai rumus yang awal aja ya. Tapi agak aneh ya ini soalnya. Oh, iya, pantesan aku salah. Karena tadi yang aku masukin itu ini malah bedanya yang aku masukin. Harusnya aku masukin N-nya ya, satunya. Iya, bener. Bisa sih sebenarnya kalau mau pakai rumus coba-coba, tapi yang dimasukin N-nya atau urutannya ya, bukan bedanya. Tadi aku salahnya di sini. Oke. Lanjut nomor 11. Suatu fungsi linear didefinisikan dengan fx sama dengan ax plus b jika diketahui f-2 itu minus 8, f5 itu 13. Berarti nilai a dan b berturut-turut itu berapa gitu kan. Nah, kalau ada kayak gini sebenarnya enak ya. Kan dia ada diketahui fx itu ax plus b. Yaudah, kita masukin aja. Dia f-2 nya berarti kan sama dengan min 2a ya, min 2a ditambah sama b. Kan ini aku masukin a dikali min 2, berarti kan min 2a. Nah, f min 2 dia diketahui minus 8. Minus 8 sama dengan minus 2a plus b. Karena aku nggak mau dia minus 8 gitu ya, udah aku tukar aja ya posisi mereka. Berarti kan 2a min b sama dengan 8. Gini kan bisa ya. Oke, terus itu fx yang pertama. Terus kita mau cari untuk F5-nya. F5-nya kan berarti A dikali 5, 5A. Ditambah sama B. F5-nya itu 13. Sama dengan 5A plus B. Nah, kita nemu nih hasilnya kayak gini. Maka nilai A dan B berturut-turut itu berapa? Nah, sebenarnya kan aku boleh aja nih bentuk yang ini. 2A minus B sama dengan 8. Boleh kan aku tulis kayak gini, 2A minus 8, 8-nya tak pindah, B-nya tak pindah, biar aku mendapatkan nilai B itu berapa gitu, nilai B tunggal ini, 2A minus 8. Nah, udah nemu kan, B itu sama dengan 2A min 8. Nah, ini mau aku masukin ke si F5 ini, B-nya. Jadi 13 sama dengan 5A ditambah B-nya itu 2A minus 8. Tambah 2A min 8. Gini kan boleh kan? 8-nya aku pindah ke 13. 8 tambah 13 itu kan 21. Sama dengan 5A tambah 2A, 7A. Berarti A-nya 21 bagi 7, 3. Kita ketemu A-nya 3 nih. Berarti kita bisa nyari B-nya kan? 2 dikali 3 kurangin 8 sama dengan B. Berarti 2 kali 3, 6, kurangi 8 sama dengan B. B-nya berarti minus 2. Nah, udah ketemu nih nilai A sama B-nya, yaitu 3 dan juga minus 2. Jawabannya yang D. Nomor 12, dalam suatu kelas 25 orang diantaranya mengikuti latihan basket, 35 orang mengikuti latihan tenis meja, dan 15 orang mengikuti latihan keduanya. Jika 3 diantaranya tidak mengikuti kegiatan, maka banyak siswa di kelas tersebut adalah. Nah, ini kan kamu bisa buat dia dalam bentuk diagram ya. Yang diagram lingkaran itu loh yang ada. Diagram Venn ya. Gini. Untuk visualisasi aja sih sebenarnya. Jadi ada suatu kelas nih. Dia itu ada yang basket. Kita ya nggak tahu ya jumlah siswanya berapa. Jadi yang ditanyain yaitu jumlah seluruh siswanya itu tuh berapa. Oke. Jadi
ada yang dia mengikuti basket, ini basket, terus yang lain tenis meja, ini tenis meja. Oke, jadi kan pasti mereka ada yang suka mengikuti keduanya kan. Yang suka mengikuti keduanya aku tulis dia sebagai X ya. Nah, terus ada 3 orang yang dia itu tuh tidak mengikuti keduanya. Berarti 3-nya itu kan di luar sini. Nah, terus yang 25 ini dia suka basket. Berarti yang di basket ini itu kan 25 dikurangin X. Kalau yang untuk cari yang suka basket aja. Terus yang suka tenis aja ini kan berarti 35 ya. 35 kurangin X, kurangin yang suka keduanya. Terus yang X ini adalah yang suka keduanya. Nah, ini kita cari nih mereka. Bentar, tenis meja 15 orang mengikuti latihan keduanya. Oh, oke. Jadi yang X ini kita tahu bahwa X ini 15 karena udah tertera dalam soalnya kalau 15 orang mengikuti keduanya. Ya udah, sebenarnya ini kita tinggal tambahin aja jumlah seluruh siswa. Itu kan berarti jumlah yang suka tenis basket aja. Bentar, gini ya. Ini kan basket. Terus ini tenis. Jumlah yang suka basket aja tambah tenis ditambah suka keduanya ditambah sama yang tidak suka, aku tulis TD ya. Berarti cuma seluruh siswa yang suka basket aja itu kan 25 kurangin X ya, atau kurangin yang suka keduanya, berarti 25. Gini aja deh, aku tulis dulu 25 min X. Terus yang suka tenis aja itu kan berarti 35 kurangi X. Yang suka keduanya itu kan X, ditambah yang tidak suka keduanya itu kan 3. Nah, ini ada minus X sama X, ini kan berarti bisa hilang ya yang ini. Tinggal tersisa 25 min X ditambah 35 ditambah 3. Nah, ini kan udah diketahuin bahwa yang suka keduanya atau si X ini kan 15. Ya udah, berarti 25 kurangin 15 tambah 35 tambah 3. Hasilnya berapa? 25 kurangin 15 itu kan 10 tambah 35 ditambah 3. Hasilnya adalah 48. Jadi total orang di kelas itu ada 48 orang. Oke, nomor 13. Diketahui garis K melalui titik P. Titik P itu 2, minus 4 dan tegak lurus dengan garis dengan persamaan 2x min 3y min 6. Persamaan garis K tersebut itu berapa gitu. Oke, jadi ini tentang persamaan garis lurus. Nah, di sini kan diketahui yang mau kita cari itu tegak lurus sama persamaan garis ini. Berarti kan kita harus tahu dulu berapa sih M atau kemiringan atau gradien dari yang persamaan yang ini ya. Kalau yang ini kan berarti M-nya itu kita tulis M1 ya. M1 itu kan rumusnya itu adalah minus A per B ya. Iya tidak? Iya, betul. Nah, A-nya itu kan 2, berarti kan minus 2. Minus 2. Bentar, sorry. Minus 2 per minus 3 sama dengan minus 2 per 3. Min 2 per 3. Enggak dong, enggak gini. Bentar. Salah. Bentar. Oke. Gini ya. Kan kita tahu bahwasannya 2 dikurangin sama 3
3. 2 dibagi sama minus 3 itu kan minus 2/3. Berarti M1 nya 2/3 gini. Nah habis itu M1 nya, berarti M2 nya kan kita bisa cari pakai rumus yang kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah kita tahu M1 nya itu 2/3. 2/3 kali M2 itu minus 1. Nah ini bisa naik ya, berarti M2 sama dengan minus 3/2. Nah udah ketemu nih M2 nya. Sekarang kita masukin ke rumus persamaan garis lurus, dimana Y dikurangin Y1 sama dengan M atau gradien X kurangin X1. Nah yang X1 sama Y1 ini kita masukin pakai yang titik P yang diketahui ini. Y kurangin Y1 nya itu kan minus 4 ya, minus 4 sama dengan M nya tadi minus 3/2 dikali X kurangin X1 nya itu kan 2, berarti kurangin 2 gini. Nah berarti ini kan Y plus 4 sama dengan minus 3/2 X min 2. Ini boleh kan kalau misalnya aku mau pindah 2 nya ke sini biar lebih enak ngitungnya, 2Y plus 4 tinggal minus 3 nya aja yang aku kaliin sama X min 2. Ini kan boleh juga. Ya udah, terus habis itu 2Y plus 2 kali 4 itu 8 sama dengan minus 3X plus 3 kali 2 6. Nah ya udah, kita tinggal pindah aja dia jadiin 1, berarti kan 2Y plus 3X sama dengan 6 kurangi 8 minus 2. Nah cari nih, ada nggak yang bentuknya kayak gini, 2Y plus 3X sama dengan minus 2. Ada ya yang B ini kan sama aja, 2Y plus 3X sama dengan minus 2. Terus yang ini, harga 2 buah kasur dan 5 buah cover bed adalah 600.000. Oke, kita anggap aja kasur ini sebagai notasi A, cover bed ini B ya. Berarti 2A ditambah sama 5B, dia itu 600.000 harganya. Terus 3 buah kasur, 3A ditambah 2 buah cover bed, harganya 570.000. Yang ditanyain harga 1K ditambah 2B 1A alias 1 kasur ditambah 2 cover bed alias 2B ini berapa? Ini yang mau dicari gitu. Oke. Nah, bentuk kayak gini kan sebenarnya bisa aja ya. Ini kalau misalnya aku tulis jadi gini, 3A plus 2B sama dengan 570.000. Terus habis itu 2A plus 5B sama dengan 600.000. Aku balik peletakannya. Ini mau aku kurangin. Nanti kan bakal ketemu A ditambah 2 kurangi 5. Sorry. Ketemu A dikurangi 2 kurangi 5 itu kan 3 ya. Minus 3 kurangi 3B sama dengan 570.000 kurangi 600.000 minus 30.000. Nah, nanti diketahui bahwa A itu sama aja kayak 3B nya pindah jadi positif, 3B kurangi 30.000. Nah, dari bentuk ini udah ketahuan nih A nya 3B kurangi 30.000. Terus ya udah tinggal dimasukin aja ke salah satu persamaan. Misalnya aku mau masukin A ke yang sini ya, ke 2A plus 5B. Berarti 2 kali A nya tadi kan 3B kurangi 30.000 ditambah 5B
sama dengan 600.000. Berarti ini 2 kali 3B, 6B kurangin 60.000 ditambah 5B sama dengan 600.000. 6B ditambah 5B 11B sama dengan 600.000 kurangi 60.000. 600.000 kurangi 60.000. Kok hasilnya kayaknya jelek ya? Bentar. Bentar, ini tuh hasilnya dia jadi agak jelek ya. 1A kurangi 3B. Oh, I see. Sebentar, gini. Ini aku coret dulu aja ya. Yang tadi udah dikerjain. Karena tadi kayak langsung. Jadi tuh karena tadi tuh hasilnya jelek. Yang 11B sama dengan 540.000 itu kan kayak hasilnya jelek. Maksudnya jelek tuh kayak enggak terbagi habis gitu loh. Jadi aku mau tulis gini aja. Ini kan aku udah mendapatkan bentuk ini ya, yang A-3B sama dengan minus 30.000. Terus kita udah punya 3 persamaan. Aku mau bikin 3 persamaan ini mana yang diutak-atik supaya nanti hasilnya langsung 1A plus 2B gitu. Berarti kan bisa kan kalau misalnya aku mau kayak gini, 2A plus 5B sama dengan 600.000. Terus sama persamaan yang baru yang A minus 3B sama dengan minus 30.000. Ini mau aku kurangin mereka. Aku kurangi ya. Aku kurangin. Nah, 2A kurangin A, sisa A. 5B dikurangin minus 3B sama aja ya tapi. 3A kurangin A. Iya ya, sama aja ya tapi. 5A ditambah 7B. Bentar, coba deh. 2A kurangin A, 5B kurangin malah jadi 8B ya. 630.000. Ternyata nggak bisa ya. Sebentar, aku mau lompatin dulu aja ya yang nomor ini biar nggak kelamaan. Nanti aku balik lagi ke nomor ini kalau misalkan sudah menemukan pencerahan. Sip, kita lanjut ke yang ini. Penyelesaian sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 12 dan 5x plus y sama dengan 7 adalah P dan Q. Nilai dari 4P plus 3Q-nya ini tuh berapa? Oke. Jadi di sini ada 3x min 2y sama dengan 12 sama 5x plus y sama dengan 7. Oke. Nah, ini bisa aja sih yang y ini sama dengan 7 min 5x. Terus kita bisa masukin ini ke dalam yang ini. 3x min 2, y-nya kan 7 min 5x. Itu sama aja kayak 12. 3x min 14, terus min 2 kali min 5 kan plus ya, 10x sama dengan 12. 13x sama dengan 26. Kan 14-nya pindah.
X-nya berarti 26 dibagi sama 13. Kurang, ya benar, 2. Nah, terus Y-nya ini kan berarti sama dengan 7 kurangi 5 kali 2. 7 kurangin 10 minus 3. Ketemu Y-nya. Y-nya ini kan berarti P. Enggak deng, bukan P dong. P dan Q itu tuh hasilnya. Iya deng, bener deng, P dan Q itu X dan Y ya maksudnya. Oke. Habis itu nilai dari 4P plus 3Q nya itu berapa? P plus 3Q 4 kali 2 plus 3 kali minus 3. Sorry, 8 dikurangi 9 minus 1, hasilnya yang D. 16. Sebuah tempat mainan berbentuk balok. Dia dibuat dari triplek. Untuk membuatnya diperlukan triplek seluas 8,64 meter persegi. Jika tinggi tempat mainan 2M dan lebarnya adalah 0,6, maka panjangnya adalah balok ya. Jadi ini sebenarnya kita mencari luas permukaan baloknya dulu. Nah, ingat lagi rumus luas permukaan balok itu kan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar, terus ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, gini kan. Oke, diketahui untuk membuat luasnya ini kan diperlukan 8,64 meter persegi. Jadi 8,64 ini sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Ya, ditanyain apa sih panjangnya ya? Panjangnya ini yang kita belum tahu ya. P dikali lebar, L-nya itu kan dia 0,6 ya, berarti 0,6 P ditambah panjang kali tinggi, tingginya itu 2 meter, berarti 2P ditambah lebar kali tinggi 2 dikali 0,6 ya, berarti 1,2 nih, tambah 1,2 tambah 1,2 ya udah gini aja ya, minus 1,2 sama aja kayak gini kan. Oke, nah ini 8,64 nya bisa dibagi 2 sama yang ini ya, mau aku sederhanain, jadi 4,32 itu ketemu 0,6P ditambah 2P itu kan berarti 2 dikurangi 0,6 itu 1,4P yang dikurangin 1,2. Nah, 1,2 nya pindah jadi 1,2 ditambah 4,32, itu kan hasilnya 5,52. Ini sama dengan 1,4P, berarti 5,52 dibagi sama 1,4P itu ketemu 3,94. Jelek ya tapi hasilnya. Kok tapi nggak ketemu ya? Bener apa enggak ini? Nanti bentar, 1, apa ya, salah ya. L kali T, 2 kali 0,6 kan 1,2, udah benar. T nya 2P 2P P kali L nya 0,6P 8,64 4,32 sama dengan 0,6 tambah sorry ini ketemu nih salahnya di mana, karena aku malah menjumlahkan
Nah, tak kurangin ya, harusnya kan 2P ditambah 0,6P. Itu jadi 2,6P. Kurangin 1,2. Oke, ketemulah salahku di mana. 5,52 sama dengan 2,6P. Berarti P-nya 5,52 dibagi sama 2,6. Loh, tapi aku tetap nggak ketemu ya. 2,6P. 4,32. Oh, apa penjumlahnya yang salah ya? 4,32 ditambah 1,2. Oh alah, loh, tapi bener 5,52 kan? 5,2 dibagi 2,6. Aku nemunya 2,1 ya. Yang salah di mana? Nanti kita cari lagi ya salahnya di mana. Harusnya bener sih, tapi udah tak koreksi semua nih. 4,32, 2,6P. Kurangin 1,2. Kok dikurangin ya? Apa ditambah ya harusnya ya? Cek. Iya, ini harusnya ditambah. Kenapa jadi kurangin ya? L kali T kan lebarnya tadi. Lebarnya 2 kali tinggi 0,6. Ini harus ditambah. Oke, aku mengetahui salahku di mana. Ya udah, berarti kalau kayak gini ini coret dulu aja ya. Oke, 4,32 berarti jadi dikurangin sama 1,2. 4,32 kurangin 1,2 itu 3,12. Ini ya, 3,12 sama dengan 2,6P. 3,12 kita bagi sama 2,6, 1,2, ketemu P nya 1,2. Jawabannya yang A.